kalau dari pengalaman saya kemarin ke jaringan komputer itu seperti kayak komputer yang saya terhubung satu sama lain untuk menukar data gitu lah. Misalnya kayak pakai wifi gitu lah, itu seperti kan saling terhubung satu sama lain dengan wifi untuk menukar data. Oke, terima kasih Novel. Bisa tepuk tangan buat Novel. Oke, untuk kali ini kita next ke materi topologi jaringan. Kedua, untuk jaringan komputer adalah kumpulan perangkat seperti komputer, router, switch yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagai sumber daya. Dan untuk topologi jaringan adalah bagian penting dari desain jaringan karena menentukan bagaimana perangkat-perangkat tersebut disusun dan terhubung baik secara fisik maupun logis. Untuk pengertian topologi jaringan adalah pengaturan fisik dan logis dari node perangkat seperti komputer, router, switch yang koneksi di dalam jaringan. Ada dua jenis, yang satu adalah topologi fisik, yaitu bagaimana perangkat terhubung secara nyata seperti kabel fiber optik sama wireless, dan bagaimana posisi atau perangkatnya. Yang kedua yaitu ada topologi logis, bagaimana data itu mengalir antar perangkat, bagaimana koneksi diatur di tingkat perangkat lunak ataupun visual, misalnya WAN. Yang berikutnya adalah fungsi topologi. Yang pertama yaitu menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu sistem agar bisa saling komunikasi. Yang kedua, mengelola lalu lintas data di jaringan sehingga transfer data lebih efisien dan risiko pemasukan bisa ditekan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja jaringan secara seluruh bila topologi dipilih dengan tepat. Yang keempat, meningkatkan ketersediaan jaringan, redundansi jalur, sehingga jika satu jalur rusak, jaringan tidak dapat berfungsi. Yang kelima, memastikan keamanan bagian-bagian jaringan tertentu, isolasi segmen sehingga akses tidak sah bisa diperlakukan. Dan yang terakhir, mendukung skalabilitas jaringan ketika sistem tumbuh, topologi yang baik memudahkan keluar jaringan. Kemudian ada jenis-jenis topologi jaringan. Ada 6 jenis topologi. Yang pertama yaitu topologi bus, yaitu semua perangkat terhubung ke satu tabel utama backbone. Kelebihannya itu yaitu murah, mudah dipasang. Kekurangannya sendiri itu ialah kabel utama rusak, mungkin mudah rusak. Kemudian topologi ring, setiap komputer terhubung ke tempat dua perangkat lainnya membentuk lingkaran atau loop. Kelebihannya sendiri adalah jarak fisik lebih jauh. Untuk kekurangannya ialah satu node rusak bisa memutus hubungan yang lain. Kemudian ialah topologi star. Pengertiannya sendiri ialah semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, hub atau switch. Keuntungannya itu ialah mudah dikelola. Kekurangannya sendiri adalah perangkat pusat menjadi titik kegagalan. Jadi misal perangkat pusat rusak, maka semua langsung dibalik. Kemudian topologi mesh. Setiap perangkat terhubung dengan banyak perangkat lainnya dalam full mesh. Setiap node terhubung ke setiap node lainnya. Kelebihannya sendiri adalah banyak jalur alternatif dan kekurangannya adalah kompleksitas yang tinggi. Kemudian adalah topologi tree, yaitu gabungan dari beberapa topologi star yang tahapan hierarkinya kelompokan. Ada root node dan branching hub atau switch. Kemudian memiliki kelebihan yaitu manajemen terpusat mudah, dan tentu saja memiliki kekurangan yaitu hub pusat gagal, artinya gangguan jaringan. Kemudian topologi hybrid, yaitu kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi, misalnya star plus ring atau tree plus mesh. Keuntungannya sendiri adalah menggabungkan beberapa topologi. Kemudian kekurangannya sendiri adalah desain kompleks sangat mahal. Oke, selanjutnya ada kriteria penilaian topologi jaringan. Yang satu ada skalabilitas, apakah jaringan mudah dikembangkan saat bisnis atau timbunan data bertambah. Yang kedua ada biaya, tidak hanya biaya pemasangan awal, tetapi juga
biaya pemeliharaan dan pengoperasian jangka panjang. Yang ketiga ada keamanan. Apakah topologi memungkinkan isolasi segmen, jalur alternatif, dan proteksi terhadap gangguan? Dan yang selanjutnya ada keempat, topologi jaringan. Yang satu ada kemudahan troubleshooting, yaitu identifikasi dan perbaikan masalah jadi lebih mudah. Yang kedua ada fleksibilitas dalam desain jaringan sesuai kebutuhan fisik dan lokasi. Yang ketiga ada keandalan dan redundansi, yaitu jaringan tetap dapat berjalan meskipun ada masalah pada satu jalur atau perangkat. Yang keempat ada efisiensi operasional, keamanan data, dan kemampuan ekspansi jaringan di masa depan. Baik, selanjutnya di sini yaitu kita mau buat project ya Mas. Kira-kira projectnya apa itu? Oke, di sini project yang akan kami sampaikan. Nanti kalian itu membuat kelompok, ya kelompoknya bebas lah, dari satu meja itu. Nah, tiap kelompok itu nanti milih satu orang itu nanti nentuin lokasi rumahnya. Misal kalian ini bertangga. Nah, kalian mau bikin jaringan sama teman-teman itu gimana? Jadi bikin topologi ya lokal aja untuk kalian. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan ya dari beberapa topologi. Nah, ini contohnya itu ini rumah saya dan Mas Yahya. Ini ada dua rumah ini, kanan sama kiri ya, kanan sama kiri. Nah, ini nanti kami mau membuat sebuah jaringan biar antara rumah saya dan Mas Yahya itu bisa terkoneksi jadi satu jaringan. Itu kira-kira membutuhkan apa saja. Nah, itu nanti menjadi sebuah project buat kalian. Itu nanti kira-kira mau dibuat sedemikian rupa, mau bagaimana, mau bentuk topologi star, mesh atau bagaimana. Nah, itu nanti kita kasih waktu berapa menit Mas ya? Mungkin 30. Ya 30 menit bisa ya. Pastinya sudah sempurna. Ya. Nah, itu nanti dari teman-teman semua bisa satu kelompok dibuat projectnya, nanti dikumpulkan di classroom. Nanti kami akan share di classroom ya. Nanti bisa dikumpulkan. Setelah itu nanti bisa di salah satu didemokan. Gitu. Bisa langsung dimulai ya. Ini mau dikirim dulu. Gimana? Udah selesai semua? Sudah? Tadi udah dikirim ya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, ini tadi project yang dibuat dari salah satu kelompok satu ya, yang baris depan. Wih, bisa salah satu maju, bisa untuk didemokan ini kenapa modelnya seperti ini gitu. Iya, boleh. Kenapa dulu? Perkenalkan, nama saya Novel Harif Satyojanto. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengapa kami memilih dengan topologi star ya. Jadi menurut kami topologi star itu karena lebih simpel aja, jadi cuma perlu satu pusatnya, cuma perlu satu, terus nanti tidak nyambungin ke rumah-rumah satu lainnya, jadi satu aja. Dan ini lebih mudah kalau misalnya satu rumah ini koneksinya rusak atau gimana, jadi nggak merusak semuanya yang lainnya dan itu untuk perbaikannya. Jadi singkat cuma gitu Pak, cuma pakai ini rumah-rumahnya lalu menggunakan switch ke routernya yang utama. Oke, baik. Terima kasih. Bisa duduk kembali, tepuk tangan untuk teman kita. Jadi itu ya alasannya kenapa membuat topologi star. Jadi karena memang topologi star itu biayanya murah juga ya. Gitu. Nah, mungkin untuk dari project yang telah kita buat, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh iya, boleh. Untuk topologi apa yang umum digunakan di rumah? Baik, terima kasih. Dengan siapa tadi?
Oh ya, nama saya Faiz. Oh iya, Mas Faiz. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi, topologi apa yang sering digunakan di rumah-rumah? Nah, ini tadi seperti proyek yang telah dibuat, yaitu salah satunya seperti RT RW-net. Nah, itu topologi di rumah-rumah itu yang fleksibel itu pakai topologi star yang tadi dibuat sama proyeknya kelompok 1 diwakilkan Mas Novel juga. Nah, itu kenapa pakai topologi star? Karena dari biaya dan juga itu perangkat nyambungnya itu langsung ke satu router. Sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Sudah, oke, terima kasih. Tepuk tangan atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan, pertanyaan terakhir mungkin? Ya? Ya, namanya Riani Pamprasama. Untuk pertanyaannya tadi kan ada macam-macam topologi ya Pak ya. Nah, mengapa topologi mes cenderung mahal Pak? Oke, baik. Kita bisa buka juga ya yang topologi mes. Biar bisa kita lihat. Nah, jadi perangkat topologi mes itu lebih mahal, ya karena perangkat yang digunakan itu sangat banyak alternatifnya dan juga pastinya konfigurasinya juga lebih banyak, prosesnya itu lebih lama gitu ya, karena perangkat terhubung dengan banyak perangkat lainnya itu topologi mesh gitu. Sudah terjawab Mas Rian? Sudah, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Rian. Jadi dari materi topologi ini dari Mas Edi ada yang mau disampaikan dulu? Mungkin saya sedikit menambahi untuk topologi mesh itu mahal, lebih mahal karena topologi mesh itu kan dari satu visi nyambung ke semua itu. Dari satu perangkat itu harus nyambung ke semuanya. Maka dari itu harganya mahal. Dan untuk topologi star sendiri itu kelemahannya ada satu, misal dari kabel router ke switch itu keputus, semua akan buyar, tidak akan dapat koneksi lagi. Nah, nyambungnya ke satu pusatnya ya, routernya ya. Jadi seperti itu ya, setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan ya. Nah, jadi apa sih yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Bahwa topologi jaringan merupakan sebuah komponen penting dalam perancangan jaringan komputer karena menentukan bagaimana setiap perangkat saling terhubung dan bagaimana data mengalir di dalam sistem itu sendiri. Setiap jenis topologi memiliki kelebihan dan kekurangan tadi yang sudah disampaikan. Dan kekurangannya masing-masing sehingga pemilihan topologi harus disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti tadi, kalau kebutuhannya di lingkup RT/RW, topologi star masih bisa. Tapi kalau lingkup sebuah perusahaan, topologi mesh gitu ya. Nah, dengan penerapan topologi yang tepat, tingkat keandalan yang diinginkan, jaringan komputer dapat berfungsi lebih efisien, aman, dan juga manajemen produksi baterai. Topologi jaringan yang baik akan membantu meningkatkan kinerja komunikasi antar bagian produksi dan administrasi, juga menjaga keamanan data sekaligus mendukung efisiensi proses bisnis secara keseluruhan. Jadi dari harapannya pertemuan yang kita adakan ini, materi topologi jaringan, semuanya bisa mempelajari bagaimana menyusun sebuah jaringan. Siapa tahu nanti di rumah bisa membuat ISP RT/RW-net sendiri gitu. Mungkin sekian dari pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.